Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membagikan hasil desiminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Sebelumnya, berikut identitas. Yang pertama adalah Bapak Sunawan, SPD MPD selaku fasilitator, kemudian Ibu Desi Ratna Hidayati, SPD sebagai pengajar praktik, dan saya sendiri, Guru Aristiawan, SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Nganjuk. Rancangan tindakan untuk aksi nyata. Latar belakang yaitu murid akan mematuhi tata tertib sekolah karena takut mendapatkan hukuman. Mereka belum memiliki kesadaran untuk bertindak sesuai dengan nilai kebajikan yang ada. Tujuan dari aksi nyata ini yang pertama adalah menciptakan murid yang merdeka dan memiliki keyakinan mandiri yang kuat. Yang kedua adalah menumbuhkan nilai-nilai budaya positif di sekolah, bahkan nilai-nilai kebajikan yang universal. Tolak ukur keberhasilan kegiatan ini yaitu terbentuknya kesepakatan kelas yang dipelopori oleh siswa. Yang kedua adalah terbentuknya keyakinan kelas untuk proses pembelajaran yang lebih baik. Yang ketiga adalah murid mampu menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Lini masa tindakan yang pertama adalah menghadap kepala sekolah dan meminta izin untuk melaksanakan desiminasi budaya positif bersama rekan guru dan komite sekolah. Kemudian mengumpulkan rekan guru untuk melaksanakan desiminasi pemahaman materi budaya positif. Yang ketiga adalah dengan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas pada masing-masing kelas. Yang terakhir adalah merefleksi dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat pada masing-masing kelas. Dukungan yang dibutuhkan yang pertama adalah dukungan dari kepala sekolah, rekan, guru, murid agar tindakan yang telah dirancang benar-benar dapat diterapkan secara menyeluruh. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang terakhir yaitu orang tua untuk melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini video desiminasi budaya positif di sekolah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 4 Sukoharjo, yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru beserta staf SDN 4 Sukoharjo. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara desiminasi budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga di yaumul kiamah nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan kepala sekolah. Yang ketiga, penyampaian materi desiminasi. Yang keempat, sesi tanya jawab. Dan yang terakhir adalah doa dan penutup. Untuk memasuki acara yang pertama, marilah kita awali dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Jumini SPT, Kepala Sekolah SDN 4 Sukoharjo, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan.
Terima kasih waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN 4 Sukoharjo, Bapak undangan yaitu Komite SDN 4 Sukoharjo, juga wakil dari wali murid SDN 4 Sukoharjo. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat, taufik-Nya dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini di Kamis tanggal 19 Januari 2023, alhamdulillah SD kita bisa melaksanakan kegiatan diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, dengan adanya program guru penggerak, alhamdulillah sekali lagi lembaga kita dapat masuk dan diterima sebagai guru penggerak di angkatan 7 Bapak Ibu, yaitu Bapak Guru Aris Setiawan SPD. Semoga apa yang dilakukan Pak Aris ini bisa menginspirasi kita semua, khususnya itu lembaga kita. Jadi dengan adanya ini Pak Aris masuk menjadi guru penggerak, ini ujung saya pribadi mengharap kepada ibu-ibu yang muda, mungkin di sini yang orang saya sama Pak Parman, jadi hanya bisa mendoakan dan bisa mendorong, memberi semangat untuk bapak ibu yang lain yang masih muda untuk ikut program pemerintah yang seperti ini, guru penggerak ini, atau mungkin program yang lain itu tetap semangat. Karena apa? Kita tidak tahu nanti ke depannya seperti apa yang dilakukan pemerintah seperti apa, jadi kita ikuti saja yang penting positif, yang terutama kesehatan kita yang kita siapkan untuk meraih itu semua. Terima kasih Pak Aris, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah mendukung jalannya diseminasi aksi nyata penerapan budaya positif. Sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf bila ada kekurangannya dalam menyampaikan atau mungkin bahasa saya yang kurang, ini masih belajar. Ini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Jum atas sambutan dan supportnya kepada kami semua, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti pada kesempatan kali ini, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Guru Arif Setiawan SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Niki saya berdiri saja gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SD Negeri 4 Sukoharjo, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SD 4 Sukoharjo beserta staf, yang kami hormati Ketua Komite SD Negeri 4 Sukoharjo yang berbahagia. Mukadimah, saya mengikuti moderator, Bapak Ibu. Pertama-tama kami pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua atas dukungan yang selama ini diberikan kepada saya, yang kebetulan mendapat kesempatan untuk melaksanakan pendidikan guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Nganjuk. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena
tanpa dukungan dari Bapak Ibu semua, lebih khusus dari Kepala SDN 4 Sukoharjo, apa yang menjadi ide dan angan-angan saya ini tentu tidak akan bisa berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini acara kita yaitu tentang desiminasi atau pengimbasan, ya, Bapak Ibu. Jadi pengimbasan apa yang sudah saya pelajari dari modul 1.1 sampai modul 1.4 yang telah dilaksanakan atau yang telah saya pelajari lebih kurang sekitar 2 bulan mengikuti kegiatan pembelajaran. Di sini tanpa bermaksud apapun Bapak Ibu, di sini saya tidak apa gitu istilahnya saya itu pinter atau tidak. Di sini kita hanya berbagi saja, saya hanya sharing saja tentang bagaimana pelaksanaan budaya positif ini di kelas dan bagaimana pendidikan yang ideal menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, nah ini aksi nyata modul 1.4 budaya positif, berbagi pengalaman baik penerapan budaya positif. Nah ini Bapak Ibu, nanti kita di sini akan sharing pengalaman saja. Jadi di sini kita tidak tapi kita hanya sharing, istilahnya berbagi apa yang sudah diterapkan di kelas saya khususnya. Semoga menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu guru yang lain agar sekolah kita, pendidikan di tempat kita ini semakin baik lagi dan semakin baik lagi. Selamat datang Bapak Ibu guru yang hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi demi mewujudkan budaya positif dalam proses merdeka belajar. Oke. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas atau kita akan sharing tentang 8 jenis materi yang telah saya pelajari selama 2 bulan lebih ini Bapak Ibu. Yang pertama tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian perubahan paradigma pembelajaran. Selanjutnya adalah disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan juga segitiga restitusi. Nah dari 8 ini nanti kita akan sharing sama-sama tentang bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Nah untuk materi yang pertama yaitu tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Oke. Sebelumnya Ki Hajar Dewantara di sini sudah ada semua Bapak Ibu bahwa Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu Bapak founding father atau pendiri bangsa ini, khususnya Menteri Pendidikan pertama Indonesia. Beliau lahir di Kota Yogyakarta dan setiap tanggal kelahirannya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Nah, menurut beliau pendidikan merupakan usaha yang dilakukan untuk menuntun tumbuh kembangnya bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, untuk memberikan keselamatan bagi anak baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Di sini ada kata kunci yang penting Bapak Ibu, yaitu kata menuntun. Nah, peran guru menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah sebagai among atau pamomong. Nah, dalam filosofi Jawa biasanya dalam pewayangan, nah itu ada yang pamomong berupa pemakaman. Nah, seperti itu nih. Meskipun wujudnya seperti itu, tapi pada dasarnya pamomongnya itu sebenarnya ada jiwa yang luar biasa sakti, terutama Kilurah Semar itu gitu. Nah, diistilahkan sebagai pamomong kita di idealnya sebagai penuntun untuk tumbuhnya bakat anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Karena pentingnya di sini adalah menuntun tumbuh dan kembangnya bakat anak. Jadi pada dasarnya anak itu dari lahir itu sudah memiliki bakat tersendiri. Nah, ini tugas kita sebagai guru adalah untuk menuntunnya, bukan menuntut. Karena selama ini mungkin kita menyadari kita itu terlalu banyak menuntut murid kita. Sama murid bisa apal pimpinan. Nah, sama murid bisa seperti ini. Nah, mungkin selama ini kita menyadari kita sering melakukan hal yang seperti itu. Nah, guru diibaratkan sebagai petani, sedangkan murid adalah ibaratnya bibit gitu ya. Seorang petani tidak bisa memaksakan jagung untuk tumbuh menjadi bawang merah ataupun sebaliknya. Jadi kalau jagung
kita tanam, kemudian kita mengharapkan bawang merah, tentu saja tidak sesuai dengan kodrat alamnya. Intinya apa Bapak Ibu, bahwa di sini setiap anak itu unik, memiliki bakat tersendiri. Nah, tugas kita sebagai petani adalah menuntun tumbuhnya biji tersebut sesuai dengan kodrat alamnya, dengan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, bersahabat dan juga bersahabat. Nah, ini tugas kita nih Bapak Ibu. Jadi di sini tugas kita adalah menciptakan lingkungan yang enak untuk belajar. Nah, di sini bagaimana cara untuk menciptakan lingkungan yang nyaman ini? Nah, ini kita harus mengetahui dulu bahwa siswa bukanlah selembar kertas yang kosong, di mana guru boleh mencoret-coret kertas kosong tersebut sesuai dengan keinginannya. Jadi memaksakan semua siswa itu harus bisa semua pelajaran. Nah, ini yang mungkin selama ini pendidikan kita itu seperti ini, termasuk saat kita dulu mungkin pernah menjadi seorang murid. Nah, kita merasakan bahwa kita dianggap pandai kalau bisa ilmu pimpinan dan sebagainya. Nah, pada kesempatan berikutnya kita akan membahas seperti ini Bapak Ibu. Murid diibaratkan sebagai kertas yang sudah memiliki garis samar di dalam dirinya atau memiliki bakat. Nah, tugas dari guru adalah menebalkan garis tersebut sehingga murid mampu tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat yang sudah diberikan oleh Tuhan. Jadi kita sebagai seorang guru tugasnya adalah untuk menebalkan atau lebih menguatkan. Kita mengenali dulu, karakter murid kita, dia suka seni, maka kita tuntun mereka ke arah kesenian. Anak kita suka olahraga, sangat hobi untuk voli, untuk bermain catur, ya kita beri fasilitas untuk ke situ. Ya, seperti ini. Yang kita sadari selama ini bahwa kadang ada pendapat seperti ini Bapak Ibu. Orang yang pintar matematika pasti pintar semuanya. Nah, itu ternyata setelah kita gali, ternyata itu hanya satu dari 9 jenis kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Ternyata manusia itu memiliki 9 jenis kecerdasan, dan 9 jenis kecerdasan ini tidak sama gitu Bapak Ibu. Jadi selama ini mungkin kalau orang matematika itu pintar matematika, pasti orangnya pintar. Belum tentu Bapak Ibu. Jadi ada 9 kecerdasan. Yang pertama logika matematika atau kecerdasan tentang angka atau numerik, kemudian naturalis, ini kecerdasan tentang kondisi alam. Jadi ketika peserta didik itu tahu alam, ini kok kayaknya kok apa itu kotor, itu tanpa diminta oleh orang lain, itu langsung tanggap untuk menyelesaikan itu. Kemudian ada kecerdasan musikal, kecerdasan body atau kinestetik atau kecerdasan dengan gerak, kemudian kecerdasan spasial yang berkaitan dengan lukis melukis. Ada juga yang kecerdasan intrapersonal dan interpersonal, yaitu mungkin kecerdasan berhubungan dengan orang lain. Terkadang ada satu orang itu ternyata temannya banyak sekali ya, karena memang yang bersangkutan itu memiliki kecerdasan interpersonal dan intrapersonal yang baik. Jadi banyak orang yang biasanya lebih menyukai dan juga lebih berpengaruh. Yang selanjutnya ada juga ternyata kecerdasan linguistik atau berbahasa. Kadang juga kita menyadari bahwa ada orang yang pintar seperti itu gitu, tapi ketika menjelaskan materi sesuatu itu bahasanya terkadang bulat, seperti itu. Nah, mungkin yang beliau rasakan itu hanya pada kecerdasan intelektualnya saja atau intelijensi matematikanya saja. Tapi untuk kecerdasan linguistiknya masih perlu digali lagi. Nah, tugas kita sebagai seorang guru, kita harus mengenali jenis-jenis kecerdasan yang ada pada anak didik kita. Jadi kita misalkan ada yang suka matematika, ya kita belajar aja matematika seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang paradigma baru pembelajaran. Nah, di sini saya ingin menunjukkan sebuah gambar Bapak Ibu. Nah, kita sambil meliterasi. Nah, ada beberapa gambar di situ. Ada gambar seekor monyet, kemudian ada juga tadi gambar tentang penguin, ada juga gambar gajah, kemudian gambar ikan dan ini. Nah, ini ada seorang pemimpin pembelajaran atau guru mungkin ya. Supaya adil kita semua akan mengikuti ujian yang sama ya. Silakan panjat pohon itu. Apa yang terjadi di pikiran Bapak Ibu? Mungkin ada yang mau, monggo. Ada
ada yang mau menyumbangkan ide gagasannya, monggo Bu. Oke. Kita Bu Mira. Oke, monggo Bu. Kalau semua disuruh memanjat, nanti yang berhasil hanya punya saja. Iya. Oke, terima kasih Bu Mira. Oke, kita beri aplaus dulu kepada Bu Mira nih. Iya. Selama ini kita juga menyadari tidak menyadari seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau ada ulangan itu, wah pokoknya ulangannya harus ini. Nah, padahal itu tidak sesuai dengan bakat dan minatnya anak tersebut, tidak sesuai dengan keahlian masing-masing. Tapi disuruh untuk menguasai barang itu. Nah, tentu saja ini yang sangat tidak adil. Selama ini pendidikannya ya seperti ini. Nah, gambaran pendidikan Indonesia di masa lalu. Sebelum ada gagasan yang sangat baik dari Bapak Menteri Pendidikan, yaitu menghapus sistem ujian nasional. Nah, jadi ini ya yang tujuannya. Nah, ini sebenarnya meme yang apa ya, menyindir sekali ya. Supaya adil, kita semua akan mengikuti ujian yang sama, silakan memanjat pohon. Tentu ikan maupun gajah tentu tidak akan bisa untuk memanjat pohon. Nah, seperti itu nih. Nah, usaha kita. Lalu bagaimana idealnya paradigma pembelajaran yang baru? Nah, pembelajaran yang baru itu diibaratkan seperti sistem yang ada pada tata surya, Bapak Ibu. Pembelajaran yang ideal adalah proses pembelajaran dengan mewadahi segala bakat dan minat anak dan berusaha memerdekakan anak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar yang dimiliki. Diibaratkan seperti sistem tata surya di mana bagian tengah ini adalah matahari yang dikelilingi oleh beberapa planet. Nah, planet yang mengelilingi ini memiliki orbit sendiri. Di sini ada orbit sendiri seperti planet Merkurius dan juga Venus, Bumi sampai planet Neptunus memiliki jenis orbit yang berbeda. Nah, bergeraknya pun mengitari matahari juga berbeda. Jadi di sini ini dilogikakan dengan anak bahwa anak kita itu tidak bisa untuk berhasil dalam waktu yang sama. Pasti ada yang cepat seperti Merkurius, ada yang paling lama seperti Neptunus. Nah, namun semuanya tetap memiliki tujuan yang sama, sehingga seorang guru tetap harus memperhatikan bakatnya tersebut. Nah, bagaimana untuk mewadahi perbedaan-perbedaan itu? Nah, proses pembelajaran yang melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Nah, apa pembelajaran yang berdiferensiasi? Yaitu proses pembelajaran di mana prosesnya ini mengenali terlebih dahulu bagaimana jenis minat anaknya. Jadi sebelum pembelajaran kita melakukan analisa diagnostik terlebih dahulu, analisa mengenali mana potensi peserta didik kita atau murid kita yang tergolong cakap, mahir, perlu bimbingan dan juga berkembang. Kemudian pada masing-masing kategori tersebut kita berikan perlakuan yang berbeda. Nah, jadi tidak harus menyamakan seperti itu tadi, seperti yang gambar di depan tadi bahwa semua harus memanjat. Oh, nah tidak seperti itu di bawah. Jadi kita fasilitasi dengan cara proses berdiferensiasi. Jadi tujuan akhirnya yaitu menghasilkan karakter profil pelajar Pancasila yang ada 6 ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dengan karakter akhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Nah, tujuan kita adalah menciptakan kondisi peserta didik yang seperti ini. Nah, bagaimanakah nilai-nilai guru yang saat ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara? Jadi setiap guru harus memiliki 5 nilai dasar. Yang pertama adalah nilai berpihak pada murid. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu. Jadi di sini sudut pandang kita harus berubah bahwa murid bukan selembar kertas yang kosong. Maka di situ kita harus menempatkan posisi murid sebagai subjek bukan sebagai objek. Jadi ketika proses pembelajaran di kelas, kita menghormati hak murid untuk berkreasi, menghormati untuk mewujudkan cita-citanya, memfasilitasi untuk menuangkan ide-ide atau gagasannya melalui proses diskusi yang ada di dalam kelas. Nilai yang kedua adalah mandiri. Seorang guru harus memiliki nilai
nilai untuk memiliki keinginan untuk berubah, memiliki keinginan untuk berkembang, memiliki keinginan untuk selalu belajar dan belajar. Nah, ini yang harus dimiliki oleh seorang guru. Mengapa saat ini HP kita, nah mungkin kalau kita bisa lihat, monggo di sini masih adakah Bapak Ibu yang punya HP Nokia? Nah, sebenarnya ini tidak ada semua, rata-rata kita sudah HP yang Android semua. Mengapa Nokia yang dulu menjadi raja itu sekarang tidak ada yang menggunakan? Ya karena itu contoh dari nyun sewu, dari sebuah produk yang tidak mau berinovasi, tidak mau memiliki rasa kemandirian untuk berubah. Akhirnya ditinggalkan juga oleh zaman. Nah, ini kaitannya dengan inovatif tadi Bapak Ibu. Jadi mandiri, selain mandiri kita harus inovatif, menciptakan gagasan yang baru. Kemudian yang paling penting adalah guru harus mampu berkolaborasi atau bekerja sama dengan rekan sejawat. Nah, ini juga sangat penting Bapak Ibu, karena kalau kita hanya berjalan sendiri itu tentu tidak akan bisa maksimal. Maka diperlukan sebuah kerjasama untuk membentuk suatu budaya yang baik yang ada di sekolah. Kemudian nilai berikutnya adalah reflektif, yaitu senantiasa merefleksi apa yang sudah dilakukan oleh kita. Apakah murid kita itu sudah nyaman atau sudah senang dengan apa yang kita lakukan atau yang kita berikan, ataukah mungkin ada masukan yang lain, kita berikan kesempatan agar peserta didik kita juga memberikan refleksi atau umpan balik kepada diri kita. Selanjutnya yaitu peranan guru. Yang pertama, di era modern ini peran guru yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Di sini pemimpin pembelajaran adalah peran guru yang menumbuhkan menumbuhkan contoh atau menjadikan seorang guru menjadi contoh ideal yang ada pada murid. Kemudian ini kaitannya dengan menumbuhkan kepemimpinan pada murid. Nah, monggo pada kesempatan kali ini mari kita merefleksi bersama-sama. Murid kita seperti yang saya sampaikan pada awal tadi, bahwa murid di sini bukanlah selembar kertas yang kosong. Murid sudah memiliki garis-garis samar dan kita bertugas untuk menuntun agar garis tersebut semakin jelas. Nah, di sini Bapak Ibu, menumbuhkan kepemimpinan murid itu artinya memberi kesempatan kepada murid, biar murid itu yang aktif di dalam kelas, gitu Bapak Ibu. Jadi kita cukup memberikan sebuah permasalahan, kemudian murid tersebut yang kemudian mendiskusikan, bekerja sama. Kalau perlu penyelesaian menggunakan praktikum, ya berarti menggunakan praktikum. Kalau hanya cukup diselesaikan secara bersama-sama, dipresentasikan, nah seperti itu. Mari kita berusaha untuk menghargai murid, untuk aktif di dalam kelas. Jadi aktif di dalam kelas, mengurangi kita yang terlalu mendominasi di dalam kelas. Kadang kita tidak sadar, kita sudah dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang, kita hanya fokus untuk menjelaskan, murid hanya mendengarkan. Tentu saja ini sesuatu yang perlu kita perbaiki. Kemudian peran guru yaitu berkolaborasi, bekerja sama dengan rekan sejawat, menjadi coach bagi rekan sejawat yang lain. Nah, ini nanti menjadi tutor sebaya seperti itu ya Bapak. Jadi di situ kalau misalkan kita ada sesuatu yang baru, kita bisa saling sharing. Nah, ini peran yang dari guru ini. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini adalah komunitas yang isinya adalah orang-orang yang memiliki visi yang sama. Bisa kita gunakan sebesar guru itu punya keinginan yang kuat yang sama untuk memperbaiki kondisi sekolah yang ada. Kemudian apakah disiplin positif itu? Nah, disiplin positif merupakan kepatuhan terhadap selama ini kita meyakini bahwa disiplin itu adalah kepatuhan terhadap adanya aturan. Nah, selama ini disiplin sebagai makna cara atau cara untuk membuat anak nurut sehingga anak akan disiplin karena menghindari sanksi atau hukuman. Nah, ini kata disiplin. Nah, bagaimana penerapan dari disiplin positif? Disiplin positif adalah cara untuk menumbuhkan kesadaran akan pentingnya nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap orang, tanpa adanya hadiah atau reward, tanpa adanya hukuman atau ancaman, sehingga muncul motivasi dari dalam
diri siswa itu sendiri. Nah ini yang tujuan kita nih, membentuk suatu sikap disiplin yang positif. Nah dengan disiplin positif akan muncul sebuah kemandirian dan tanpa kesadaran tanpa adanya paksaan dari pihak luar. Jadi kalau anak itu sudah disiplin, sudah tahu tugasnya apa, itu tanpa kita minta, insya Allah anak tersebut akan melaksanakan. Misalkan kebetulan gurunya waktu itu mungkin ada tugas atau apa, tanpa diminta pun anak itu akan sudah sadar untuk membaca buku dan sebagainya. Kemudian apa kebutuhan dasar manusia ini? Nah, mengapa kaitannya dengan disiplin positif? Ya, kebutuhan dasar manusia yang pertama adalah manusia itu ingin bertahan hidup. Setiap manusia pasti ingin berusaha untuk selalu memperpanjang hidup. Mungkin di sini kan yang nggak ada, insya Allah yang aku pengen mati, ya, itu kan nggak ada. Semua pasti kalau ditanya sudah siap mati, jawabannya belum. Oke, karena pada dasarnya hakikat manusia kebutuhan dasarnya adalah untuk bertahan hidup. Nah, yang kedua mendapatkan kasih sayang dan merasa diterima. Ini kebutuhan dasar yang kedua manusia. Di sini pasti tidak ada yang ingin mendapatkan cemoohan, tidak ingin mendapatkan bulian. Nah, di sini semua pengen dihargai, pengen disayangi. Kemudian kebutuhan dasar manusia berikutnya adalah tentang kekuasaan dan pengakuan, bahwa diakui bahwa murid itu harus diakui bahwa aku ini murid, aku ini sinau, aku yang punya pendapat. Nah, maka kita berikan kesempatan dalam pembelajaran agar murid itu berdiskusi, kemudian menuangkan ide-idenya untuk di kelas itu. Kemudian kebutuhan berikutnya adalah mendapatkan kesenangan. Tidak ada di sini yang ingin sengsara, atau mungkin Bapak Ibu semua di sini ya pasti semuanya ingin hidupnya itu senang, tidak ada yang sengsara. Nah, yang terakhir yaitu kebutuhan tentang mendapatkan kemerdekaan. Nah, setiap manusia pasti ingin merasakan merdeka atau kebebasan, termasuk kebebasan berekspresi. Nah, di sini pentingnya bahwa kita harus memahami disiplin positif dengan kebutuhan dasar manusia. Jangan sampai untuk memperoleh kebutuhan dasar manusia ini peserta didik melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada pada masyarakat. Nah, kemudian yaitu motivasi perilaku manusia dan juga disiplin positif. Nah, motivasi merupakan sebuah dorongan yang timbul pada diri seorang secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan tindakan sesuatu. Nah, mengapa seseorang memiliki motivasi? Ternyata ada beberapa hal. Satu, yaitu menghindari hukuman atau sanksi. Nah, ini misalkan anak itu berangkat pagi, tapi karena alasannya kalau ditanya tidak ingin dihukum. Nah, misalkan seperti itu. Yang kedua, motivasinya adalah mendapatkan imbalan. Aku teko isu mendapatkan hutang yang lebih banyak. Nah, itu. Yang ketiga, menghargai nilai kebajikan pada diri sendiri, yaitu murid menyadari pentingnya nilai kebajikan yang harus dimiliki. Nah, ini ya yang motivasi yang ketiga. Kemudian bagaimana kaitannya dengan disiplin positif dengan motivasi? Yaitu dalam disiplin positif, tugas seorang guru adalah untuk menumbuhkan motivasi internal. Jadi pada motivasi huruf A dan B itu tadi, menghindari hukuman dan juga mendapat imbalan, itu adalah motivasi eksternal atau motivasi yang berasal dari luar diri peserta didik. Nah, tujuan seorang guru itu harus bisa memunculkan motivasi internal, yaitu menghargai diri sendiri pada peserta didik. Nah, apa bedanya? Apakah disiplin itu selalu berhasil? Ternyata tidak nih Bapak Ibu. Ada disiplin yang membentuk karakter gagal dan ada disiplin yang membentuk karakter yang benar. Nah, selama ini kita mungkin berpikir, oh kalau kita bisa mendisiplinkan itu nanti anak akan. Ternyata setelah kita mempelajari, terutama saya sendiri itu mempelajari bahwa disiplin itu ternyata ada yang bisa berbentuk berhasil dan juga gagal. Nah, disiplin yang selalu bisa menciptakan kegagalan pada peserta didik, yang pertama itu memberikan hukuman, yaitu membuat trauma pada murid, kemudian murid menjadi rendah diri, murid takut untuk mencoba dan mengakui kesalahan, tidak adanya upaya perbaikan. Kemudian kalau kita memberi penghargaan, nah ini selama ini kan kita sering sekali, wah lomba menang, kita beri penghargaan. Nah,
seperti ini. Ternyata ini juga menjadikan sebuah disiplin yang terkadang membentuk suatu identitas yang gagal juga. Penghargaan atau ranking, nah biasanya itu sistem ranking gitu Pak Ibu, mematikan kreativitas atau mendukung kemampuan dengan ranking. Nah, seolah-olah yang ranking 1, 2, 3 itu anak yang cerdas, anak yang hebat. Padahal belum tentu. Kita tadi sudah membahas bahwa jenis kecerdasan manusia ada 9 jenis kecerdasan. Padahal kalau ranking itu hanya kecerdasan, mungkin kecerdasan intelektual saja. Jadi belum mencakup kecerdasan-kecerdasan yang lainnya. Kemudian tidak menumbuhkan kesadaran dalam diri murid, dan yang terakhir menimbulkan kecemburuan sosial. Jadi kadang orang yang merasa kok lebih pinter, aku dunia anakku lebih pinter, kok rankingnya gue elek, nah seperti itu. Kadang menimbulkan kecemburuan sosial. Maka sebenarnya ranking itu juga tidak perlu sekali ya, karena itu bisa membunuh kemampuan siswa yang sesungguhnya. Kemudian bagaimana disiplin positif ini untuk membentuk identitas yang sukses, yaitu yang pertama membuat konsekuensi dan juga restitusi. Konsekuensi yaitu membuat kesepakatan yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak. Jadi antara guru dengan murid itu sebelumnya itu membuat sebuah kesepakatan. Nah itu. Nah jadi apakah tata tertib itu masih perlu? Nah nanti kita akan bahas bersama-sama Ibu. Yang kedua, memberikan penguatan untuk jangka pendek saja. Jadi anak itu hanya konsekuen. Misalkan kalau jangka pendek ini hanya misalkan di kelas 3 aturannya seperti ini, konsekuennya seperti ini. Nanti kalau naik ke kelas 4 atau kelas 5 ke kelas berikutnya yang aturannya tidak sama, maka dia akan berubah lagi, tidak memiliki identitas yang sama. Kemudian untuk yang restitusi ini, murid menyadari dengan sepenuh hati bagaimana tanggung jawabnya sebagai seorang murid. Nah ini kita yang tugas guru itu menumbuhkan itu, berusaha untuk menumbuhkan agar murid itu sadar tugas saya ini apa sebenarnya. Nah itu. Yang kedua, restitusi dapat murid memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara mandiri. Yang tujuan terakhir yaitu murid kembali dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih baik lagi. Nah, kita lanjutkan tentang restitusi, yaitu pendekatan dengan cara menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan secara mandiri sehingga dapat kembali pada kelompoknya dengan kondisi yang lebih baik lagi. Nah, bagaimana ciri-ciri dari restitusi? Yang pertama adalah upaya belajar dari kesalahan. Jadi kalau ada murid kita yang salah, ya kita maklumi saja, karena memang kalau tidak salah ya berarti tidak belajar. Nah, kadang kan ada yang dulu mungkin juga kita rasakan di Bapak Ibu. Kalau kita salah itu, oh ini kok bisa, dan malah ada kekerasannya juga kalau kita tidak bisa. Nah ini, jadi itu paradigma pembelajaran yang dulu gitu Bapak Ibu. Yang kedua, menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Artinya murid itu diajak untuk mengoreksi apa yang telah terjadi, kesalahannya, terus mencari solusi. Ini biar gak salahnya ya, nah seperti itu. Kemudian melakukan tawaran bukan paksaan, menanyakan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang seharusnya. Kemudian yang terakhir, fokus untuk memperbaiki karakter dan bukan menghakimi siswa. Nah ini jangan sampai Bapak Ibu ada itu nyun sewu, kalau ada muridnya yang nggak bisa malah gurunya juga ikut membuli. Oh alah boleh mandang ini kok gak bisa. Nah, itu sebenarnya kata-kata yang sebenarnya menyakitkan. Meskipun kita itu tidak sadar, tapi itu menyakitkan sekali. Ya, dan itu juga membunuh karakter seperti itu. Ya. Nah, sekarang apa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman ini kejadiannya ini secara langsung atau secara tidak terduga. Kemudian konsekuensi adalah perlakuan yang diberikan akibat adanya kesepakatan yang sudah dilanggar. Jadi artinya kalau konsekuensi itu berarti sudah ada kesepakatan sebelumnya. Yang terakhir adalah restitusi, perlakuan yang dilakukan untuk menanyakan keyakinan kelas. Jadi menanyakan kebajikannya bagaimana. Nah, ini yang akan kita bahas satu persatu ya Bapak. Nah, di sini ada contoh analisa kasus murid tidak mengerjakan PR. Nah, bagaimana pandangan hukuman, bagaimana konsekuensi dan juga restitusi. Nah, kalau hukuman, guru misalkan memerintahkan murid untuk berlari mengelilingi lapangan sebanyak 3 kali putaran. Nah, ada
ada muridnya datang, Pak maaf saya belum bayar, oh nggak apa PR dong, ayo kita seperti ini. Ini adalah hukuman. Jadi kejadiannya secara langsung, spontan dan juga langsung diberikan perlakuan. Kemudian konsekuensi yaitu guru mengurangi jam istirahat murid untuk mengerjakan PR yang belum dilaksanakan. Jadi misalkan ada PR, oke, kamu tadi belum mengerjakan PR, istirahatmu saya kurangi 10 menit. Nah, 10 menit untuk mengerjakan PR. Ini namanya konsekuensi, ada kesepakatan. Nah, kalau restitusi adalah menanyakan keyakinan kelas yang dilanggar, kemudian menemukan solusi agar siswa itu disiplin. Mungkin bertanya dulu, yang betul kok guru digarap? Nah, saya digarap ya. Nah, jadi memberikan solusi, menanyakan, membuat kesepakatan agar siswa itu disiplin untuk mengerjakan PR. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu, mana kondisi yang paling cocok untuk diterapkan di sekolah kita? Iya, yang bagian restitusi. Okay? Nah, mari kita belajar bersama-sama. Jika menghadapi sebuah permasalahan, kita lakukan pendekatan restitusi, yaitu pendekatan untuk mengajak berbicara, mengobrol, kemudian memunculkan sebuah keyakinan untuk anak itu mau berubah. Nah, kali ini kita akan mencoba, Bapak Ibu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada beberapa contoh kasus. Nanti kita bareng-bareng menjawab. Kira-kira jawabannya ini apakah termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Yang pertama, guru meminta murid hormat bendera karena telat upacara. Kira-kira apa nih Bapak Ibu? Hukuman? Oke, kita lihat jawabannya adalah hukuman. Kemudian belajar di luar kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman ataukah konsekuensi atau restitusi? Termasuk hukuman juga. Wah, kalau nggak kerja PR, kerja di luar. Selanjutnya, mengurangi jam istirahat karena terlambat masuk kelas, termasuk konsekuensi. Alhamdulillah. Kemudian menanyakan solusi agar tidak terlambat masuk kelas lagi. Caranya bersama nggak lagi, termasuk restitusi. Nah, kemudian selanjutnya, murid berlari mengitari lapangan karena terlambat jam PJOK. Berarti yang mana kira-kira? Murid berlari mengitari lapangan karena terlambat jam PJOK. Termasuk konsekuensi. Mengapa ini konsekuensi? Karena pada materi PJOK itu kan biasanya sudah ada kesepakatan untuk kalau nanti kita terlambat, nanti pemanasannya lari, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, guru meminta murid menuliskan saya tidak akan mengulangi sebanyak 1 lembar buku. Nah, ini termasuk apa itu? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Termasuk termasuk hukuman. Jadi kejadiannya itu spontan, kejadiannya spontan. Nah, inilah beberapa jenis jenis perlakuan terhadap konsekuensi yang telah dilaksanakan atau yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya, bagaimana menciptakan sebuah keyakinan kelas? Apa kalau sebenarnya keyakinan kelas? Nah, ini kita harus bertanya terlebih dahulu kepada diri kita. Masih relevankah peraturan dan tata tertib yang ada di kelas? Pertanyaan kedua, sudahkah tata tertib kelas itu menghargai hak murid? Nah, ini kalau kita merefleksi diri kita, termasuk yang berbicara ini kita sering itu membuat peraturan, siswa dilarang menggunakan ini, siswa dilarang menggunakan ini, siswa harus begini, harus begitu. Itu dari sudut pandang seorang guru. Nah, kita sering itu melanggar hak mereka untuk mengemukakan pendapat. Enaknya itu kelasnya itu bagaimana toh? Nah, kita sering merupakan hal seperti itu di Bapak Ibu. Padahal kalau kita pelajari dari konsepnya tadi bahwa saat ini murid itulah yang menjadi subjek pembelajaran, atau yang menjadi inti dari pembelajaran itu muridnya, bukan gurunya. Maka di sini perlu kita rubah mindset kita yang semula kita membentuk
target yang hanya dari guru saja menjadi kita berpikiran untuk menghargai hak murid, melibatkan murid untuk membentuk sebuah keyakinan atau nilai yang dianggap baik. Nah, keyakinan kelas merupakan pernyataan positif sebagai cita-cita yang mulia dan keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat. Jadi di sini untuk membuat keyakinan kelas, maka kita langkah pertama adalah menciptakan kesepakatan kelas. Nah, jadi ada perbedaan antara tata tertib dan juga kesepakatan kelas, gitu, Bapak Ibu. Kalau selama ini kita membuat tata tertib, sudut pandang kita itu mungkin hanya ya dari guru itu tadi. Tapi kalau kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita tanya murid kita itu maunya apa, gitu. Jadi kita berikan rambu-rambu, misalkan jam masuk, kemudian kebersihan atau menggunakan seragam. Nah, kita berikan kesempatan kepada anak untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi kalau misalkan jam masuk itu enaknya idealnya jam berapa nih? Nah, misalkan anak-anak itu sepakat jam 7, maka baik anak-anak maupun guru kita berusaha untuk datang tepat waktu. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana menyusun keyakinan kelas? Yang pertama adalah mendengarkan pendapat siswa tentang bagaimana desain kelas yang nyaman untuk belajar. Nah, ini terus sekali nih Bapak Ibu kita tanyakan, ini kelasnya enaknya bagaimana ya anak-anak ya? Terus ini didesain modelnya kelas ini bagaimana ya? Terus nanti kita apakah belajar itu hanya di kelas saja apa kadang di luar ya? Coba kita tanyakan, kita hargai ya murid kita. Yang kemudian yang kedua adalah membuat kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan berarti artinya ada dua orang yang sudah deal. Nah, kalau satu orang itu namanya bukan sepakat gitu. Tapi kalau kesepakatan ada dua pihak yang sama-sama memiliki ikatan. Kemudian merumuskan keyakinan kelas dengan kalimat yang positif. Nah, ini untuk contoh nanti akan saya tunjukkan nih Bapak Ibu. Kemudian menempelkan keyakinan kelasnya dan melaksanakan dengan penuh kesadaran. Nah, contoh keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah dibuat. Nah, seperti ini Bapak Ibu, gambar tengah itu saya memberikan kertas post-it kepada peserta didik saya, kemudian saya tanyakan tentang kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan. Artinya ya saya ya juga peserta didik nanti akan melaksanakan secara bersama-sama. Kemudian saya berikan kesempatan kepada mereka, saya bagi kelas menjadi dua kelompok, yaitu kelompok ganjil dan kelompok genap. Kelompok ganjil saya berikan kesempatan untuk membuat desain, desain yang ada di banner. Nah, kemudian kelompok ganjil membuat kesepakatan kelas, kemudian yang sebelah kiri ini Bapak Ibu, yang kelompok genap membuat desain banner keyakinan kelas. Jadi menggunakan aplikasi Canva. Nah, di sini peserta didik saya ajak untuk berkreasi. Silahkan, monggo desainnya bagaimana? Silahkan didiskusikan selama dengan satu kelompoknya. Akhirnya dibuatlah salah satu desain seperti ini, Bapak Ibu. Nah, ini contoh dari kesepakatan dan keyakinan kelas yang sudah saya buat. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu, yaitu tentang 5 posisi kontrol dari seorang guru. Ini akan sangat mempengaruhi bagaimana proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum. Ya, yang kedua guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga guru sebagai teman. Yang keempat guru sebagai kontrol, dan yang kelima sebagai manajer. Ini 5 posisi kontrol guru. Yang pertama guru sebagai penghukum. Nah, ini misalkan sering dengan menggunakan kata-kata yang keras. Nah, tahu nggak ini jam berapa? Ini misalkan ada contoh apa ini anak yang terlambat nih, Bapak. Tahu nggak ini jam berapa? Sebelum masuk kelas sana lari ke lapangan keliling 3 kali. Nah, misalkan seperti itu gitu. Kemudian membuat orang yang merasa bersalah. Ini ciri-cirinya dengan menggunakan kata-kata yang pelan tapi itu nyelekit. Nah, seperti itu. Kamu lagi ya Allah, sampai mana? Pepiro rocengan itu. Kamu harus berapa kali Bapak memberitahumu jam masuk sekolah. Bapak sangat kecewa denganmu. Nah, itu cara guru, yaitu membuat anak menjadi orang yang merasa bersalah. Kemudian peran ketiga, posisi ketiga yaitu sebagai teman. Ayolah yang tertib, masuk 7 pagi bisa kok, ya. Nah, seperti itu, lebih santai biasanya dengan muridnya. Kemudian sebagai pemantau ini berdasarkan data nih Bapak Ibu. Jadi
menunjukkan kesepakatan kelasnya bagaimana, menunjukkan keyakinan kelasnya bagaimana, tata tertibnya bagaimana, data-data yang berkaitan dengan data. Masuknya jam berapa? Nah, misalkan ini dengan nada yang sedikit tegas. Kamu melanggar aturan ya, sudah tahu konsekuensinya apa. Nah, seperti itu cara dari pemantau. Yang terakhir ini adalah peran guru sebagai manajer. Nah, contohnya manajer ini yaitu peran guru yang menghargai murid, yang menanyakan terlebih dahulu mengapa alasannya terlambat. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, wah hari ini sepertinya berangkat agak siang ya. Kira-kira keyakinan kelas mana ya yang kurang sesuai? Terus kira-kira bagaimana caranya agar tidak terlambat lagi? Nah, ini biasanya ngobrolnya lebih ngobrol santuy, nah, seperti itu ya, lebih santai. Nah, apa konsekuensi dari 5 peran kontrol guru? Yang pertama, kalau sebagai penghukum ini biasanya murid menjadi dendam dan takut untuk bertindak, jadi takut membuat kesalahan. Jadi kadang di kelas itu untuk berpendapat pun juga takut gitu ya. Aku lebih kesalahan di soneni, nah seperti itu. Yang kedua, membuat orang merasa salah. Ini murid yang merasa akan merendah diri dan depresi. Ya seperti itu tadi. Saja dengan ini raiso. Nah itu kata-kata yang benar-benar menyakitkan sekali. Membuat orang merasa rendah diri dan terkadang itu kalau sampai parah itu sampai depresi. Kadang-kadang kita juga tidak sadar kalau ada murid kita yang bisa dikatakan sedikit unik, tapi guru juga itu pembuli. Kadang ada temannya itu yang mencentuk seperti ini. Wah, itu lo nggak bisa, nggak ini, raiso. Dan gurunya yang ada itu malah membenarkan apa yang dilakukan oleh muridnya. Kadang ada juga seperti itu. Lagi kok dia kalau mau bicara, mau ini kalau yang benar tuh cara, mana mulai raiso. Nah, itu membuat orang merasa bersalah. Akibatnya anak itu akan menjadi sangat rendah diri. Aku kok tunggu aja ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian sebagai teman, ini murid menyadari kesalahan, namun hanya patuh pada guru itu saja. Jadi, misalkan anak itu akan manut itu hanya dengan guru yang dianggap disukai saja. Nah, ini yang berkondisi sebagai teman. Kemudian pemantau, murid merasa tertekan dengan banyaknya konsekuensi yang telah dibuat. Oh, apa aturan oh ini aja ini. Nah, tapi yang terakhir, manajer ini murid menyadari kesalahan dan berupaya untuk memperbaiki kesalahan dari dalam diri peserta didik. Nah, kaitannya antara posisi kontrol guru itu dengan segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan restitusi? Di awal kita sudah membahas bahwa proses restitusi ini adalah dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar murid dapat memperbaiki kesalahan dengan mandiri dan penuh tanggung jawab. Nah, di sini kata kuncinya adalah mandiri. Jadi menumbuhkan kesadaran pada anak untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilaksanakan atau yang telah dilakukan. Jadi mungkin kalau ada muridnya yang terlambat itu tidak langsung mungkin kita bisa menanyakan terlebih dahulu bagaimana alasannya kok terlambat itu, kira-kira kenapa, terjadi apa. Mungkin di rumah ternyata mungkin sepatunya ada yang telat atau sepatunya tidak di tempatnya, bingung mencari sepatu, nah seperti itu. Nah, jadi anak ketika dilakukan dengan proses restitusi, maka akan muncul kesadaran yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. Nah, apa saja langkah-langkah segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, apakah menstabilkan identitas itu? Yang pertama adalah menjelaskan pada murid bahwa suatu kesalahan itu merupakan proses dari suatu belajar dan menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Jadi di sini misalkan pertama-tama itu murid datang itu kita tanya terlebih dahulu nih Bapak Ibu. Oh iya, Pak telatnya dulu. Oh agak kesiangan. Oh iya Pak, ini tadi sepeda saya rusak. Oh iya, saya juga dulu pernah ya. Seperti sama dulu saya juga pernah. Kan? Jadi waktu itu saya juga pernah sepeda saya itu juga rusak. Akhirnya ya bingung juga. Sama seperti yang saya rasakan. Jadi seolah-olah guru itu berempati dan juga merasakan apa yang telah dilakukan oleh murid itu. Jadi agar emosi yang dimiliki oleh murid atau yang dirasakan itu tidak takut terlebih dahulu. Itu menstabilkan identitas. Kemudian tindakan berikutnya adalah
validasi tindakan yang salah, yaitu setiap perilaku merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Ingat tadi bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Misalkan seperti terlambat, itu mungkin kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi adalah mendapatkan kasih sayang. Misalkan ada ibunya, ada yang bangunnya agak siang, akhirnya tidak sempat sarapan, akhirnya terlambat seperti itu. Nah, itu mungkin kita harus mengenali terlebih dahulu kebutuhan murid dan memperbaiki hubungannya dengan murid. Artinya di sini kita memvalidasi dulu. Nah, jadi ditanyakan dulu, oh iya, jadi kalau misalkan terlambat itu tadi sepedanya rusak, nah kira-kira nggak beda rusak sepedanya dia pakai ya. Nah, ya itu pakai sih bener pakai. Nah, dan selama ini sampai tak numpai piye caranya. Oh ini mungkin saya kalau naik itu lepas setir pak. Ya kan seperti itu. Nah, kira-kira kalau lepas setir itu baik atau tidak? Nah, kita tanyakan seperti itu ya, memvalidasi tindakan yang salah. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini murid diberikan keyakinan dengan pertanyaan untuk memunculkan perubahan dari dalam diri siswa, yaitu pesan didik agar muncul motivasi intrinsik sehingga mengingatkan keyakinannya pada tindakan yang salah sehingga berubah menjadi sesuatu yang benar. Nah, bagaimana proses penerapan restitusi ini? Nah, ini salah satu contoh penerapan restitusi yang pernah saya lakukan. Nah, ini contohnya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kendala ya. Sinyalnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Gimana kabarnya? Ya. Maaf Pak, saya belum kelas. Ya, bisa apa? Saya kita ngobrol sebentar. Oke, silakan. Cari pertanyaannya. Sepertinya yang ini caranya versi yang kebiasaannya yang sebenarnya. Kalau boleh tahu, Pak Aris tanya, kenapa masuk hari ini datangnya versi yang daripada biasanya? Saya tadi belum siapa dan sepatu saya tadi tidak ada. Oh, jadi masih mencari sepatu dan juga bajunya itu yang ada masih. Kalau boleh tahu, Saya tahu tidak pernah Pak, tapi saya pernah tidak Pak. dan pasti dulu juga ya, Pak Aris sendiri jika tidak mencari barang dari tempat, tapi memakai sepatu ya. Jadi untuk waktu lama juga ya untuk mencarinya. Kalau tapi gini Mas Regan, sebenarnya sepatu itu tempatnya di mana Mas? Masa sepatu itu yang dimana tempatnya di daerahnya? Ya di tempat sepatu sih Pak. Dan kalau kita mencari mungkin ditemukan. Oh begitu ya Mas Regan. Memang sepatu itu tempatnya harusnya di KIC ya Mas. Terus upaya Mas Regan untuk memperbaiki itu supaya tidak terlalu bagaimana Mas? Oh iya Mas, baik sekali ya. Jadi harus mempersiapkan sebelum jadi kalau perlu malam ini. Bagus sekali yang lainnya Mas Rian. Tapi tadi Mas Rian juga bilang terlambat karena belum persiapan ya Mas. Kalau boleh tahu Pak Aris tanya kenapa Mas barunya kesian? Pasti ada alasannya kan? Iya Pak, saya tadi malam itu kalau malam jam 10 malam. Oh, jadi bangunnya ibunya malam ya Mas ya. Terus upayanya sendiri bagaimana Mas? Agar tidak tidur terlalu malam itu bagaimana? Membatasi penggunaan HP jam 8 malam dan kalau dibagi dengan cara alam. Oh, jadi dengan apa ya? Terus kalau misalkan masih nanti lupa tanya apa kira-kira ada ya Mas yang membantu untuk mengingat apa itu? Ada Pak yang membantu saya. Oh, jadi ada linknya ya. Baik, maksudnya nanti kalau sama Mohon maaf ya Bapak Ibu, jaringannya agak sedikit. nama saya bisa itu nanti kalau tanyakan.
Akhirnya saya memang alam seperti ya. Kan sekarang kalau kelasnya dari ini dilanggar ya. dari kelas apa masnya? Mas boleh langgar. Apa saya terlambat? Saya Iya. Oh itu ya mas. Terus bagaimana caranya mas? Agar sangat bertanggung jawab itu. menyiapkan sepatu dan alat sekolah. Ya. Itu lebih awal Ya. dan berbagi dengan minta alarm. Jadi coba Itu ya. Baik, mari kita bagi semuanya. Kalau saya punya keinginan seperti itu, kita lakukan ya. Silakan saya bisa belajar bersama teman-teman dari teman-teman. Sama-sama, silakan. Oke. Oke, itulah Ibu Bapak salah satu contoh bentuk restitusi ya. Jadi yang pertama tadi adalah apa itu menanyakan terlebih dahulu atau menstabilkan identitas dulu ya. Menstabilkan identitas, kemudian langkah yang kedua itu tadi memvalidasi tindakan yang mana yang salah, dan yang terakhir adalah melakukan yang namanya restitusi atau menanyakan keyakinan. Jadi ada 3 langkah tersebut. Jadi anak dengan melaksanakan restitusi tersebut yang biasanya tadi masuk itu tergopoh-gopoh, bingung, akhirnya kita stabilkan dulu, biar santai dulu, biar nyaman dulu, baru ditanyakan agar apa itu membentuk sebuah hasil yang lebih baik. Jadi agar perlakuannya juga lebih baik dan menyadari kesalahannya. Nah, sekarang adalah aksi nyata penerapan budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah. Yang pertama, aksi nyata penerapan budaya positif menumbuhkan budi pekerti luhur. Alhamdulillah, ini sudah berjalan setiap pagi, terutama setelah upacara Bapak Ibu guru dengan anak didik kita, nah, bersalaman ini, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya adalah menumbuhkan kesempatan kepemimpinan pada murid. Nah, misalkan setiap pagi meminta untuk menyiapkan rekan-rekannya dulu di depan kelas. Nah, ini yang sekarang ini sudah bisa dikatakan jarang. Kalau dulu sebelum COVID itu kita sering hampir setiap hari seperti itu. Maka kita ulangi lagi Bapak Ibu, sebelum apa itu pembelajaran dimulai, kita berikan kesempatan untuk menyiapkan terlebih dahulu anak didik kita di depan kelas, kemudian menunggu gurunya untuk saling masuk ke dalam kelas. Oh, itu sebuah apa ya, sebuah rasa yang luar biasa kalau pagi kita itu ditunggu di depan kelas itu gitu Pak Ibu. Nah, selanjutnya, nah ini aksi nyata penerapan budaya positif yaitu membuat sebuah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti monggo setelah kegiatan ini kita sharing nanti bagaimana caranya, nanti insya Allah saya siap membantu. Mari kita buat keyakinan dan kesepakatan kelas kepada anak didik, hargai hak mereka untuk berpendapat untuk menciptakan lingkungan kelas yang baik, mendapatkan lingkungan kelas yang nyaman agar mereka belajar juga nyaman dan semangat sesuai dengan cita-cita yang anak-anak inginkan. Nah, kemudian ini aksi nyata menuangkan keyakinan kelas dalam bentuk banner. Jadi setelah tadi dibuat, saya berikan kesempatan pada masing-masing kelompok ini, Bapak Ibu. Jadi yang sebelah kiri sana adalah kelompok yang berabsen ganjil, yang sebelah kanan berabsen genap. Kemudian saya beri kesempatan untuk mendesain banner. Saya hanya memberi ukuran saja. Anak nanti ukuran bannernya ukuran panjangnya 100 cm, lebarnya 50 cm. Nah, silakan nanti didesain di Canva. Silakan yang kemarin sudah disepakati di kertas post-it. Nah, kemudian silakan nanti di desain. Silakan sekreatif mungkin. Nah, seperti itu nih Bapak Ibu. Jadi ini hasil dari karya anak-anak. Alhamdulillah, desain banner. Kemudian bagaimana selanjutnya, yaitu melaksanakan pembelajaran dengan pembelajaran yang berbasis proyek dan berbasis masalah. Nah, mari kita rubah mindset kita yang mengatakan bahwa guru itu harus
mendominasi di dalam kelas, ya. Jadi kita beri kesempatan pada murid kita untuk mendesain, membuat sebuah proyek. Nah, ini proses ketika anak-anak melakukan proyek eksperimen. Nah, ini Bapak Ibu, prosesnya yaitu pengaruh kalor. Anak-anak saya beri kesempatan untuk menuangkan idenya, menyelesaikan permasalahan tentang kalor. Kita tunggu 1 menit. Teman-teman, jadi kita lagi kecil. Teman-teman, kita jawab pertanyaan tersebut. Nomor 1, bagaimana orang banyak kejauhan dan silakan saya jawab. Ruangan benar berada sedang. Yang ini yang di terkena matahari bukannya kecil. Dan ini di dalam lemari ukurannya besar. Terima kasih. Ini suratnya dari 1. Nomor 1 jawab pertanyaan. Terima kasih saya. Nomor 2. Manakah bagian akan mencari presiden dan masih matahari lebih cepat saja yang dalam piring sedikit lama caranya yang di dalam lemari lama sekali mencarinya daripada yang di lama matahari. Jawabkan kalau mengenai kesimpulan dengan di atas diskusikan kesimpulan seperti ini. Ini yang terserah dengan matahari berada di dekat dan di dia. Dan ini ulangan kita sekarang lihat ada sosial. Dan ini sudah dimulai mulainya tadinya sampai banyak sedikit. Dan terima kasih saya yang dapat menjelaskan. Terima kasih dan kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Bapak Ibu, jadi kita mendesain sebuah permasalahan biar anak itu memunculkan sendiri, memunculkan sendiri pengetahuannya. Jadi kita cukup memberi permasalahan. Contohnya di sini saya hanya seperti ini. Anak-anak Pak Aris ini punya ya. Kalau kita bicara kalor atau energi panas, nah Pak Aris ini punya sebuah permasalahan anak-anak. Jadi misalkan Pak Aris punya es batu, kemudian saya taruh di beberapa jenis lokasi. Kira-kira ada perbedaan atau tidak ya untuk es batu itu setelah ditaruh selama 1 menit. Nah, kita munculkan sebuah pertanyaan itu saja. Ternyata anak didik kita ternyata mampu untuk menjelaskan dengan sangat detail. Nah, ini yang menurut Ki Hajar Dewantara bahwa inilah yang dimaksud dengan pembelajaran berusaha berpihak pada murid. Jadi biarkan mereka untuk mencoba. Kita biarkan, kita beri kesempatan, kita fasilitasi. Kalau mungkin di sekolah itu barangnya tidak ada, kita berikan kesempatan untuk di rumah dengan melaksanakan proses pembelajaran berbasis proyek atau PJBL. Nah, kalau yang satu ini berbasis masalah atau pembelajaran PBL, problem based learning. Nah, di sini. Jadi kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk berkreasi. Saya yakin tidak ada anak-anak itu yang bodoh, Ibu. Semuanya itu anak-anak itu pintar, nggak ada yang bodoh. Oleh Allah semua diciptakan sama. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bodoh. Tinggal bagaimana guru menemukan cara belajar anak yang benar. Itu saja nih. Intinya itu saja Bapak Ibu. Jadi kita pandang anak kita ini anak yang istimewa, anak yang punya keunikan masing-masing. Dan tugas guru kita coba fasilitasi dengan seperti ini. Nah ternyata seperti pesan didik saya ini gitu Pak Ibu. Untuk Arya ya, ini yang menarik untuk Arya ini dan juga Rafa ini. Kalau mungkin di kelas, nah, Arya itu lumayan dia itu anaknya itu diam. Terus kalau untuk materi-materi tentang eksak mungkin tidak begitu tidak begitu baik atau mungkin perlu bimbingan. Tapi ketika menjelaskan, nah ternyata dia kalau menjelaskan itu enak sekali gitu. Jadi plek, nah seperti itu. Berarti kita bisa menggali, oh ternyata si Arya ini kecenderungannya dia memiliki gaya belajar yang lebih senang praktek atau gaya belajar yang langsung praktek. Nah seperti itu. Daripada teori gini, ternyata anak-anak itu lebih
sertifikat praktek. Nah, ini salah satu contoh dari penerapan budaya positifnya nih Bapak Ibu, yaitu berpihak pada murid. Kemudian selanjutnya, nah, memberikan murid untuk merefleksi kegiatan pembelajaran. Nah, ini setiap hari Bapak Ibu ya, ini selalu anak-anak saya berikan kesempatan untuk membuat learning journal atau jurnal pembelajaran harian. Kalau Bapak Ibu guru setiap hari juga menuliskan jurnal, anak-anak kita ajari juga untuk membuat jurnal. Jadi gurunya merefleksi kegiatan, anak-anak juga merefleksi kegiatan yang telah dibelajarkan. Nah, di sini ini saya beri kesempatan untuk membuat rekaman melalui voice note atau pesan suara Bapak Ibu. Jadi setiap hari anak-anak pasti mengirim. Nah, jadi dari situ nanti biasanya anak-anak mengungkapkan menggunakan 4P, prinsip 4P. Yang pertama itu menanyakan perasaannya, pengetahuan dulu, apa yang kalian pelajari hari ini. Nah, itu. Yang kedua, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, rencana apa yang harus kita laksanakan untuk besok atau materi yang akan datang. Kemudian pengen yang terakhir itu pengennya bagaimana. Nah, desain pembelajarannya yang bagaimana. Nah, anak-anak saya ini sudah saya sejak semester 1 sudah saya tunjukkan dengan strategi 4P ini. Jadi menanyakan apa yang sudah dipelajari hari ini, yang berikutnya bagaimanakah perasaannya. Kita juga perlu tahu anak-anak itu tadi kita ajar matematika itu senang atau senang gitu ya. Biarkan mereka mengungkapkan diri Bu. Jadi jangan kita itu seolah-olah kita sudah matematika kita menolak terus ini anakku mesti iso. Belum tentu. Kita tanyakan, kita berikan kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya. Yang ketiga adalah merencanakan, perencanaan. Jadi pembelajaran berikutnya itu mintanya anak itu bagaimana. Nah, itu sering saya tanya. Jadi besok kita enaknya itu bagaimana caranya. Nah, ini dari ini saya suka pelajaran kali ini kita praktek ya. Kalau nanti ada praktek ya kita praktek lagi. Nah, anak-anak banyak yang seperti itu Ibu. Sayang sekali saya karena keterbatasan waktu tadi akhirnya saya tidak sempat untuk memutar voice note-nya gitu Ibu. Tapi di situ ada gambar voice note-nya saja. Jadi di situ bentuk refleksi yang dilakukan oleh anak-anak supaya guru itu juga ada perbaikan-perbaikan untuk proses pembelajaran. Selanjutnya adalah pelaksanaan kegiatan Kamis Berbudaya dan Pekan Kreativitas Siswa. Nah, ini ya, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru semuanya dan juga kepada kepala sekolah yang alhamdulillah ide dari gagasan saya yaitu membudayakan sekolah yang berbudaya sesuai dengan KAS. Kita sudah mulai, alhamdulillah setiap hari Kamis kita sudah menggunakan seragam ini ya Bapak Ibu. Bahkan masyarakat seperti yang disampaikan oleh Bu Jun tadi, pandangannya juga senang, alhamdulillah unik gitu loh Ibu. Mungkin satu-satunya di SD di Kecamatan Wilangan yang setiap hari Kamis itu selalu menggunakan pakaian adat Jawa. Kita tepuk tangan untuk SD Negeri Sidoarjo. Alhamdulillah. Nah, semua ini bisa terjadi, bisa terlaksana tentu karena dukungan dari semua pihak ya Bapak Ibu. Tidak hanya saya sendiri, tapi Bapak Ibu semuanya lah yang alhamdulillah bisa menggerakkan sekolah kita ini menjadi sebuah keunikan yang ada di masyarakat. Masyarakat itu juga bisa menilai. Kemarin bahkan kalau kita sama-sama waktu nomor ini jago gitu. Nah, bahkan sampai ada yang punya rumah itu, pulang foto ini, foto ini. Nah, itu artinya ada sebuah keunikan yang membuat masyarakat itu memandang bahwa ini positif. Nah, tujuannya dari awal sebenarnya untuk Kamis Berbudaya ini sebenarnya Bapak Ibu. Selama ini kita kan hanya berteori, kita harus menjaga budaya kita menjaga budaya kita, hanya berteori saja. Nah, aksi nyata ini di Sukompat, alhamdulillah panjenengan semua dan juga kita semua sudah melaksanakan Kamis Berbudaya. Setiap hari Kamis kita bangga menggunakan baju seperti ini ya, baju khasnya orang Jawa. Kita sebagai orang Jawa kita bangga menggunakan baju seperti ini ya. Nah, termasuk berbusana belangkon dan juga sebagainya. Alhamdulillah. Ini ternyata tidak hanya Bapak Ibu gurunya juga, ternyata anak-anak juga sangat antusias ya, sangat antusias dan untuk mengikuti kegiatan Kamis yang berbudaya. Dan juga Pekan Kreativitas Siswa yang kemarin sudah dilaksanakan
lancar lomba menghias nasi tumpeng. Nah ini. Kalau di kurikulum Merdeka nanti ada namanya proyek penguatan profil Pancasila itu, profil pelajar Pancasila atau P5. Nah ini nanti insya Allah tahun Merdekanya berjalan, mudah-mudahan Ibu nanti lebih banyak lagi ide-ide kreatif khususnya bagi guru kelas 1 dan guru kelas 4. Nah, nanti pasti banyak proyeknya, tapi tidak hanya terbatas itu saja. Semua guru, oke, kita akan berusaha untuk kreatif lagi. Kalau kemarin kita sudah Jumat berkah, sudah melaksanakan kreativitas siswa, mari kita sekali-kali setiap akhir semester sebelum rapotan itu melakukan kreativitas yang lebih besar lagi, misalnya belajar. Nah, ini pengalaman di SD istri saya ya Bu. Nah, kemarin di SD istri saya yang kebetulan memang sekolahnya sekolah pemuda. Nah, itu ada pekan yang namanya itu pekan unjuk karya seperti itu nih. Jadi di situ ada bazar, masing-masing kelas itu menyediakan stand dengan makanan khas Jawa, makanan khas Jawa yang digemari. Nah, ada yang membuat roti sukun dan getuk dan sebagainya, makanan-makanan yang seperti itu. Apa tanggapan dari masyarakat sekitar? Itu luar biasa ternyata Bapak Ibu. Bahkan ketika stand belum dibuka, itu sudah sama antri seperti itu deh. Dan itu dilaksanakan pas pembagian rapor. Nah, di situ satu kuponnya itu harganya 5.000. Nah, kemarin itu sebenarnya sama pihak sekolah itu sebenarnya sempat takut nanti kalau ini memberatkan atau tidak, belanja 5.000 kemudian 10.000. Tapi ternyata dari wali murid, dari komite justru itu begini, Pak, wali 6.000 kurang toh, aku belum Pak tuku 20.000. Nah, seperti itu Bu. Ternyata sambutannya itu luar biasa. Kalau kita memang kreatif memanfaatkan setiap peluang menjadi tantangan menjadi sebuah peluang. Nah, ini akan luar biasa sekali. Apalagi kita tahu, kita sadar aset SD Negeri 4 Sukoharjo itu salah satunya adalah dukungan yang luar biasa dari wali murid. Nah, itu sudah terbukti. Kemarin saja kebaya kita melakukan Kamis Berbudaya ini, Kamis Berbudaya anak-anak nanti semester 2 kita nanti yang laki-laki pakai seragam khas Jawa, yang perempuan nanti pakai kebaya. Alhamdulillah semuanya sekarang sudah melaksanakan itu semua kita luar biasa. Apresiasi sekali pada wali murid Bapak Komite Ini luar biasa sekali dukungan dari Bapak Komite, dari wali murid yang akhirnya alhamdulillah Kamis Berbudaya di SD Negeri 4 Sukoharjo benar-benar terlaksana dengan luar biasa. Ini dukungan dari segala pihak termasuk dari Bapak Ibu juga Nah, selanjutnya kegiatan Jumat Berkah Insya Allah besok Jumat lagi Ibu Nanti mohon diingatkan kembali kepada anak didiknya. Nanti kita ingatkan kembali besok kita melakukan yang namanya Jumat bersih lagi Jadi pagi nanti kita melaksanakan Jumat Berkah Jumat Berkah pagi nanti kita sholat duha berjamaah terlebih dahulu. Selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan acara kegiatan Jumat Berkah. Alhamdulillah kemarin tanggapan masyarakat juga positif Bapak Ibu Alhamdulillah. Apalagi kemarin waktu anak-anak itu punya punya keinginan untuk memberikan ke sawah, langsung terjun ke sawah. Ternyata orang-orang yang ada di sawah yang kebetulan pas bekerja di sawah itu sampai alhamdulillah minta kurang. Ya ini jadi evaluasi bagi kita pada Jumat Berkah yang kemarin. Semoga besok Jumat Berkah yang kita laksanakan itu lebih baik lagi. Sampai ada yang kemarin, Pak, ini kita Pak mulai malih. Nah kebetulan ternyata antusias keluarganya juga sangat luar biasa. Tujuannya. Oke, Bapak Ibu, kesekian dan terima kasih cukup sekian, terima kasih. Salam yang bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk Pak Ari. Terima kasih Pak Ari telah menyampaikan materi dengan jelas yang sangat bermanfaat bagi kita sebagai pendidik. Pengalaman baru juga ide baru. Semoga kita dapat menjadi pendidik yang baik.
yang mempunyai masalah atau unek-unek di kelas bisa disampaikan. Nanti akan dijawab oleh Pak Aris biar ada solusinya gimana. Monggo Bapak Ibu dipersilakan perkenalkan nama dan kelas berapa. Nama HP juga betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Mira Ariana, guru di kelas 3 SDN Negeri Pak Sukoharjo. Ini Pak, saya mau sharing sesama guru. Saya mau tanya, bagaimana cara menerapkan mendidik anak-anak dengan peran guru sebagai salah satu teman, tetapi anak tidak melupakan sopan santun kepada bapak ibu gurunya. Karena sekarang ini banyak sekali anak-anak yang kurang sopan santunnya kepada bapak ibu gurunya. Terus yang kedua, bagaimana cara menerapkan pembelajaran penerapan budaya positif dengan sistem pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah untuk anak didik kelas 1 dan 2, karena kan mereka masih kecil-kecil Pak ya. Ya mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Aris langsung bisa dijawab. Terima kasih. Pertanyaannya Bu Mira, ini kita sharing saja tentang pertanyaan yang pertama tadi, bagaimana cara menerapkan peran guru sebagai teman agar anak itu tetap sopan santun. Nyuwun sewu, untuk peran guru tadi kan ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum Nah mungkin itu yang mungkin terkadang kita sering, terutama sih ngomong ini. Kemudian yang kedua itu pembelaan rasa bersalah. Yang ketiga kemudian sebagai teman, sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah seperti yang kami jelaskan tadi bahwa idealnya peran dari seorang guru itu adalah sebagai manajer yang melaksanakan restitusi. Sebagai teman itu juga tidak apa-apa Bu. Jadi misalkan pendekatannya itu sebagai teman. Jadi cuma tadi kelemahannya jika yang menunturi itu bukan gurunya itu biasanya tidak ada yang mau, atau istilahnya nyuekin atau cuek kalau yang menunturi bukan gurunya ya. Jadi kita posisikan peran kita itu idealnya menjadi guru sebagai seorang manajer. Jadi melakukan tindakan sebagai tindakan restitusi. Kalau kita seperti teman kan biasanya kita ayolah pasti bisa kok, saya gitu. Tapi kalau restitusi itu lebih cenderung ke penguatan agar anak itu bisa lebih sadar diri. Nah kalau anak sudah sadar diri, insya Allah dia nanti akan lebih sopan. Kalau kita melakukan pendekatan restitusi, kita ngajak ngobrol santai, ngobrol dengan cara yang baik, insya Allah anak itu sendiri juga nanti akan sopan. Cara berbicara dengan guru itu nanti lama-kelamaan dia akan terbiasa untuk sopan seperti itu Bu Nira. Jadi kita posisikan posisi kita untuk menjadi seorang manajer. Nah yang kedua, bagaimana cara untuk menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan berbasis masalah untuk siswa kelas rendah khususnya kelas 1 dan kelas 2. Begini Bapak Ibu, bahwa pembelajaran berbasis proyek itu tidak harus sesuatu yang wah seperti itu Misalkan Bapak Ibu punya ide di kelas 1 dan kelas 2 itu ada materi tentang jam, ada tentang jam, ada tentang uang, Nah, saya bahas satu persatu misalkan materi tentang jam. Nah, kita mungkin bisa mendesain sebuah pembelajaran dengan cara seperti ini Bapak Ibu. Jadi nanti kita ajak anak-anak itu, kita jelaskan fungsi dari jam itu untuk waktu. Nah, bagaimana cara membaca jam? Yuk kita buat sama-sama jamnya terlebih dahulu. Jadi membuat jam dari benda-benda yang mungkin sudah tidak terpakai Bu. Nah, dari kardus misalkan. Nah, kita ajak saja anak-anak untuk mewarnai itu. Nah, dari anak-anak yang itu nanti kita beri kesempatan untuk anak-anak itu presentasi. Gak usah muluk-muluk presentasinya. Saya tadi, gak usah. Ini aja, maju aja, anak berani maju. Teman-teman, ini jam hasil kreasi saya. Ini terbuat dari bahan bekas, dari kardus bekas, memanfaatkan.
Nah, ini nanti mari ditunjukkan saja. Saya tadi berangkat pukul 7. Nah, yuk bagaimana nak? Pukul 7. Nah, nanti anak itu nanti akan mencoba. Nah, seperti itu. Jadi menumbuhkan pembelajaran berbasis proyek itu tidak harus yang sangat wah gitu. Kalau anak kelas 4, 5, 6 mungkin bisa. Tapi untuk anak kelas 1, 2, 3 itu buatlah sebuah proyek yang sekiranya ada di sekitar anak. Oke. Nah, contoh lagi misalkan seperti uang. Ini materi kelas 3 kalau tidak salah. Oke, uang atau pecahan itu. Nah, ini bisa misalkan ibu-ibu nanti punya misalkan uang mendesain membuat selembaran uang. Jadi masuk nanti misalkan membawa sebuah benda. Oke. Contohnya misalkan syukur-syukur nanti ibu gurunya itu berkenan untuk membagikan parsel buah. Nah, misalkan ya, ada parsel buah dibawakan, ditaruh di depan ini. Nah, anak ada di sini Bu Mira jual parsel buah loh, misalkan seperti itu ya. Bu jual parsel buah ini harganya 20.000. Nah, sekarang coba bagaimana caranya kalian membeli uang ini dengan uang mainan yang ibu bawa. Ini masih dalam bentuk kertas, ya, masih bentuk kertas. Kemudian nanti silahkan dibagikan kepada peserta didiknya, biarkan untuk menggunting. Nah, biarkan mereka menggunting sendiri, cekrek. Nah, nanti praktek satu persatu. Oh, 20.000 ya Bu, saya punya uang 10.000-an Bu. Nah, boleh. Saya punya 20.000, saya punya sekian. Itulah yang namanya pembelajaran yang berbasis higher order thinking skill. Jadi untuk membeli seharga 20.000 kan anak kan berpikir, kalau misalkan uang saya ini 5.000-an ada berapa, kalau 10.000-an ada berapa, kalau 20.000-an uangnya jumlahnya berapa, kalau 100.000-an nanti dapat kembalian berapa. Nah, inilah yang berusaha kita munculkan dalam proses pembelajaran berbasis proyek maupun berbasis masalah. Kita lakukan saja dengan pembelajaran yang sangat sederhana, tapi itu melibatkan siswa, itu aktif dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja nih Bu Mira, terima kasih. Saya berikan monggo rekan-rekan guru yang lain. Bapak, Pak San, monggo ya. Belum pas. Mungkin dari Bu moderator. Saya mau bertanya Pak. Ya, kita sharing Bu. Di kelas saya itu Pak Anis, ketika saya memberikan PR, nah itu sebagian mengerjakan, tapi ada juga yang tidak mengerjakan. Alasannya pun berbeda-beda. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai guru untuk memotivasi anak agar tepat waktu mengerjakan. Kadang dia Bu besok, kadang pas jadwalnya saja Bu. Minta saya kan begini Pak, misalkan hari ini saya ngasih PR, besok dikumpulkan. Karena kadang kalau nggak begitu, lain ya lupa, anaknya lupa, akhirnya tidak mengerjakan. Terus dia begini, walah nggak diapa-apakan aja, santai saja gitu Pak. Gimana ya Pak? Mohon solusinya. Terima kasih Bu moderator. Oke, atas sharingnya. Bagaimana ketika kita memberikan PR itu ada yang sebagian itu mengerjakan, ada yang sebagian tidak mengerjakan dengan alasan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana motivasinya agar mengumpulkan dapat tepat waktu? Perlu kita sadari lagi nih Bapak Ibu bahwa tugas sebagai seorang guru itu adalah memotivasi internal, memunculkan motivasi pada peserta didik bagaimana cara untuk PR. Jadi kalau saya itu biasanya itu begini Bapak Ibu, setiap ada PR itu yang datang itu langsung saya nilai, Bapak Ibu, langsung saya nilai. Sesekali itu saya tampilkan di
apa itu? Ya, saya tampilkan di LCD. Jadi nanti tugasnya itu kelihatan. Nah, nanti kalau ada yang bolong-bolong, mari kita lakukan pendekatan dengan restitusi itu tadi. Pertama ditanyakan dulu alasannya, mengapa kok gini-gini. Terus ditanya motivasinya, mungkin ditanyakan dulu. Nah, sampai pengennya gini, cita-citanya jadi apa tadi? Nah, misalkan seperti itu ya. Aku pengen jadi guru pak, gini-gini. Oke. Dan sampai misalnya jadi guru saat ini saja sampai seperti ini. Nah, kira-kira kok kangelan kok gak ya sama jadi guru? Nah, coba ditanyakan saja. Oh iya ya pak, misalkan pengen jadi polisi. Nah, polisi itu kan harus apa itu patuh terhadap aturan dan tegak lurus disiplin. Nah, kalau sama nggak disiplin latihan dari Pak Anu ini, kira-kira nanti kalau jadi polisi mudah apa sulit? Nanti biarkan siswa itu muncul, akhirnya kesadarannya itu muncul. Oh jadi NPRI aku harus segera tepat waktu. Mungkin bisa bijak itu juga memberikan apa itu yang namanya reward, memberikan reward itu bisa. Tapi sekali lagi bahwa reward atau hukuman itu hanya memunculkan motivasi eksternal saja. Yang lebih baik dilakukan kegiatan restitusi. Nah, strateginya bagaimana? Sesekali itu tadi Bu. Jadi rekapan nilainya yang nilai tugasnya Bu Jam itu tadi, silakan ditampilkan. Nah, nanti di situ kan kelihatan. Oh iya, yang belum siapa. Nah, di situ nanti yang penting intinya hati-hati jangan sampai ada yang membuli. Jadi oh nggak tahu BPR ya. Jangan seperti itu ya, nanti kita ginikan. Yang gini loh Cah. Yang temanku kalau belum gara PR, ayo toh dieling nih. Jadi mengajak temannya yang lain yang sudah disiplin, yang sudah baik itu untuk menularkan hal yang positif kepada teman yang lain. Nah, salah satunya tujuan motivasi kita adalah itu, Ibu. Jadi menampilkan nilai itu tidak untuk mendukung, tapi untuk agar yang temannya itu yang sudah baik, yang sudah positif, itu menularkan nilai positif kepada rekannya yang lain. Mungkin itu bisa. Jadi kalau saya pribadi itu, saya itu akan melakukan yang namanya pendekatan restitusi. Jadi coba ditanya dulu alasannya mengapa kok sering PR-nya itu ditunda-tunda itu mengapa. Terus yang terpenting berikan ujian, bukan berupa ujian, suruh ujian istilahnya wah bagus ini, terima kasih ya sudah semangat mengerjakan PR. Itu saja sebenarnya sudah luar biasa itu. Ya, anak itu paling tidak sudah berani untuk bertanya, itu luar biasa. Ada 3 kata ajaib: terima kasih, tolong, dan maaf. Nah, tiga kata ajaib ini yang jika digunakan oleh guru, insya Allah, insya Allah kita itu nanti akan merasa dihargai sebagai manusia. Kalau misalkan sudah tepat waktu PR, nanti mungkin bujang bisa membacakan. Oh terima kasih Mbak Vika, PR-nya bagus sekali. Oh terima kasih. Misalkan Mbak siapa itu Indah, ini sudah bagus sekali. Mungkin ada semacam itu sehingga memunculkan apa ya untuk lebih baik lagi dan lebih semangat lagi. Mungkin itu yang bisa. Terima kasih atas waktunya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ada tambahan Bu Juni? Nanti tambahan bisa Terima kasih. Tadi sesi tanya jawab sudah kita lalui. Kita mendapatkan solusi yang sangat bagus. Terima kasih Pak Arif. Di sini dapat saya simpulkan bahwa kita sebagai guru dalam melakukan pendekatan anak itu lebih ke restitusi, karena pada umumnya anak itu adalah unik, memiliki bakat dan minat yang berbeda, sehingga proses pembelajarannya bisa menggunakan diferensiasi. Untuk acara selanjutnya, acara doa dan penutup. Untuk doa kepada Bapak Sujarwo, tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini, mari kita berdoa semoga semua apa yang disampaikan Pak Aris bisa bermanfaat dan bisa berjalan dengan
yang kita lakukan itu semua kembali kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa alihi wa dzurriyyatihi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matil wasilah wa ta'ala alhamdulillah min ba'di jannati wa subhanahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li dhunubi wa walidayya wa arhamhum kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa walidayya wa arhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara demi acara telah kita lewati. Saya sebagai moderator minta maaf yang sebesar-besarnya apabila perkataan saya kurang berkenan. Guru penggerak menjadikan guru bergerak dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jumini, Kepala Sekolah SDN 4 Sukoharjo. Terima kasih kami ucapkan atas kesempatan yang diberikan, yang mana pada pagi hari ini lembaga kita mendapat kesempatan yaitu desiminasi aksi nyata budaya positif. Tak lupa kami panjatkan puji syukur kepada Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmatnya kepada kita sehingga terlaksananya kegiatan desiminasi aksi nyata budaya positif di sekolah kita. Terima kasih kepada Pak Aris yang telah memberikan inspirasinya, memberikan gambaran positif kepada lembaga kita, sehingga dengan adanya desiminasi aksi nyata ini menjadikan lembaga kita lebih maju, dan apa yang dia lakukan itu menjadi berkah bagi kita semua, khususnya bagi Bapak Aris dan umumnya bagi lembaga kita, karena dengan adanya aksi nyata atau desiminasi kegiatan positif ini telah memberikan manfaat kepada Bapak Ibu guru semuanya, menginspirasi kepada Bapak Ibu guru, contohnya dalam proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu semakin menarik dan bervariasi. Kedepannya menjadikan anak-anak itu lebih kreatif dan berpengetahuan luas, dan yang lebih-lebih yaitu anak-anak itu menjadikan lebih berani dalam menuangkan ide, dalam menyampaikan unek-uneknya, dan menjadikan mereka lebih percaya diri dalam menyampaikan sesuatu dalam kegiatan pembelajaran. Begitu juga untuk masyarakat itu sangat antusias sekali Bapak Ibu dalam menyambut program ini. Terbukti dengan adanya kegiatan ini anak-anak lebih lebih baik dari sebelumnya, sehingga masyarakat juga memberikan semangat kepada anak-anak itu luar biasa. Begitu juga anak-anak juga menikmati program ini. Jadi anak-anak dalam program ini tidak merasa ditekan gitu, tidak, dengan santainya dia melaksanakan program ini sehingga bisa menuangkan ide-ide positifnya.
Begitu juga terima kasih khususnya kepada Pak Aris yang telah memberikan inspirasinya kepada kita semua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat dalam menghadapi, karena dengan keadaan lembaga kita yang sangat kecil ini banyak tantangan yang harus kita hadapi. Terima kasih kepada Pak Aris khususnya dan Bapak Ibu guru semua, karena lembaga kita yang kecil ini otomatis juga penuh tantangan. Namun tidak apa-apa, dengan adanya banyak tantangan ini kita akan memberikan semangat bagi kita semua. Amin. Dengan modal semangat akan memberikan manfaat. Demikianlah testimoni dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Jemiati, guru kelas 4 SDN 4 Sukoharjo. Terima kasih Bapak Ari telah melaksanakan kegiatan desiminasi aksi nyata budaya positif di sekolah kami. Dengan adanya kegiatan ini, saya mengetahui tentang paradigma pembelajaran baru, yaitu menempatkan anak pada subjek pembelajaran bukan sebagai objek pembelajaran, sehingga proses pembelajaran berpihak pada anak. Kemudian selain itu, dengan adanya kegiatan ini menumbuhkan budaya positif di sekolah kami. Terima kasih Bapak Aris. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.